Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Robiah Astuti, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Perkenalkan, saya Mici Fatimah, NIM 2022 4640535, selaku moderator dari kelompok 5. Dan adapun teman-teman saya diantaranya Rizky Afrian Saputra, NIM 2020 406405138, Elisa Sari, NIM 2022 Indah Setiawati, NIM 2022 406405144, dan Ulfanur Fauzia, NIM 2022 406405104, akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kuantitatif dari kelompok kami yang berjudul Eksperimentasi Model Realistic Mathematics Education RME berbantuan media manipulatif terhadap kemampuan pemahaman bilangan pecahan yang ditinjau dari gaya belajar siswa. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Menurut Siregar tahun 2017, matematika merupakan ilmu eksakta yang tersusun secara terorganisasi dan sistematis. Namun banyak siswa yang memiliki persepsi bahwa matematika cukup sulit untuk dipelajari. Jadi matematika memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena kita menggunakan konsep matematika dalam berbagai aktivitas. Mulai dari membelanjakan uang di toko, mengatur jadwal harian, mengatur ruangan untuk dekorasi, hingga memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Matematika juga membantu kita mengembangkan kemampuan logika, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis yang diperlukan untuk membuat keputusan yang baik dalam berbagai situasi. Salah satu materi yang sangat berperan penting tersebut adalah materi pecahan. Materi pecahan di tingkat SD juga bertujuan untuk membantu siswa memperoleh keterampilan pecahan masalah dasar dan pemikiran logis, yang merupakan landasan penting untuk pembelajaran matematika yang lebih lanjut di tingkat yang lebih tinggi. Namun, pecahan masalah masih dianggap sulit oleh siswa di berbagai daerah, salah satunya SD Negeri 1 Pandansari. Berdasarkan observasi yang kami lakukan di lapangan pada bulan Maret 2024, di SD Negeri 1 Pandansari terdapat banyak siswa yang belum bisa mengenal pemecahan masalah sederhana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari ulangan harian siswa pada materi pecahan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya sebutkan tadi, hasil pembelajaran pecahan yang rendah diduga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Di antaranya adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru belum sesuai dengan materi, media pembelajaran yang kurang memadai, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Selama ini juga guru menggunakan model pembelajaran konvensional yang hanya menjelaskan dengan papan tulis saja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam penelitian ini, kami sebagai peneliti ingin mengeksperimenkan model pembelajaran Realistic Mathematics Education atau RME berbantuan media manipulatif, yang diharapkan dapat berpengaruh baik pada siswa terhadap kemampuan pemahaman bilangan pecahan yang ditinjau dari gaya belajar siswa di SD Negeri 1 Pandansari. Identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep bilangan pecahan. Yang kedua, keterbatasan media pembelajaran dalam memfasilitasi pemahaman yang mendalam terhadap konsep tersebut. Yang ketiga, perbedaan gaya belajar siswa yang dapat memengaruhi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pemilihan masalah. Berdasarkan hasil dari penelitian, peneliti tertarik untuk mengambil permasalahan tentang kurangnya pemahaman siswa tentang bilangan pecahan. Oleh karena itu, kami menggunakan model Realistic Mathematics Education atau RME berbantuan media manipulatif untuk membantu siswa dalam memahami bilangan pecahan yang ditinjau dari gaya belajar siswa. Adapun 4 rumusan masalah. Yang pertama, apakah pembelajaran menggunakan model pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) berbantuan media memberikan rata-rata hasil belajar yang lebih baik daripada model pembelajaran konvensional? 2. Manakah yang memiliki hasil belajar pecahan lebih baik antara gaya belajar visual, auditoris, dan kinestetik? Ketiga, pada masing-masing model pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) berbantuan media, manakah siswa gaya belajar visual, auditoris, dan kinestetik memiliki rata-rata hasil belajar yang lebih baik? Yang keempat, pada masing-masing gaya belajar manakah model pembelajaran yang lebih baik antara Realistic Mathematics RME dengan pembelajaran konvensional? Adapun tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui model pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) berbantuan media memberikan rata-rata hasil belajar yang lebih baik daripada model pembelajaran konvensional. 2. Untuk mengetahui hasil belajar pecahan lebih baik antara gaya belajar visual, auditoris, dan kinestetik. 3. Untuk mengetahui model pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) berbantuan media, manakah siswa gaya belajar visual, auditoris, dan kinestetik memiliki rata-rata hasil belajar yang lebih baik. 4. Untuk mengetahui gaya belajar manakah model pembelajaran yang lebih baik antara Realistic Mathematics Education (RME) dengan pembelajaran konvensional. Manfaat penelitian. A. Manfaat teoritis, yaitu menambah keilmuan yang berkaitan dengan pengaruh model Realistic Mathematics Education berbantuan media manipulatif sebagai salah satu acuan bagi guru untuk menerapkannya di sekolah guna meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. B. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi peserta didik, yaitu dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda, dapat memotivasi perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran, dan meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik. Yang kedua, bagi pendidik, dapat menambah wawasan pendidik untuk menggunakan model dan media pembelajaran yang lebih bervariasi agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk menghindari agar tidak terjadinya penyimpangan masalah penelitian yang akan diteliti, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat penelitian ini adalah kuantitatif. Yang kedua, subjeknya adalah siswa kelas 5 SD Negeri 1 Pandansari. Yang ketiga, objeknya adalah kemampuan memahami bilangan pecahan siswa setelah diterapkan
pembelajaran menggunakan model realistik matematik education berbantuan media manipulatif. Yang keempat, tempat penelitian adalah di SD Negeri 1 Tanjansari. Dan yang kelima, waktu penelitian saat KBM berlangsung. Terima kasih sudah menonton video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.